Sambo atau Jessica kan yang diputar apa? CCTV kan. Nah kalau para ulama ini Ustaz Gigi itu kalau debat fikih yang diputar apa? Hadis. Karena hadis itu adalah memang sahabat itu waktu itu belum ada kamera semacam itu. Tetapi sahabat bisa menjalankan fungsi seperti kamera itu, yaitu melalui hafalannya. Tapi ini bab tersendiri nih. Kenapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab ke bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu memang terkenal hafalannya luar biasa. Untuk hitung-hitungan segala macam itu tidak terbiasa, tetapi untuk hafalan itu sanggup. Al-Quran 30 juz itu kecil ya. Karena Bapak Ibu tahu bahwa misalnya para ahli hadis siapa ahli hadis Bukhari ya. Bukhari berapa ribu hadis yang dihafal oleh Bukhari? Enggak tahu. Masya Allah. Udah pernah buka kitab Bukhari? Minggu depan ini materi kitab Bukhari. Bukhari itu menurut riwayat hafal 500.000 hadis. Saya jamin Bapak Ibu di sini satu hadis saja nggak hafal. Kalau ngomongin amal-amal lebih mah gampang ya. Tapi dari itu, jadi Bukhari itu generasi 1, 2, 3, 4. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat punya anak, punya cucu, punya cicitnya lagi di Bukhari. Jadi ada jeda 3 generasi ya. Kan zaman kita seperti dengan bapaknya Soekarno lah ya. Kira-kiranya begitu. Jadi dari zaman Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, belum ada hadis itu ditulis ya. Maksudnya orang Arab itu mengandalkan hafalan. Nah, hafalan kan macam-macam ya. Nah, setelah zamannya Imam Bukhari dan kawan-kawan itulah kemudian rekaman yang ada di pikiran atau otak orang Arab itu dibakukan di sebuah kitab, namanya kitab hadis ya. Nah, sebelum ke situ saya udah macam-macam kesan ya. Baik. Tadi saya bilang bahwa kita kembali ke titik nol dulu sebelum kita bahas kenapa pakai kunut, kenapa nggak pakai kunut, segala macam itu sangat-sangat teknis. Tapi yang akarnya itu kita harus kuat ya. Akarnya di titik nol tadi itu. Jadi Nabi Muhammad tadi berdakwah selama 23 tahun, di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Di Madinah ya di Masjid Nabawi, mungkin di di Khandaq, di mana macam-macam. Yang lihat Nabi itu macam-macam. Jadi jangan heran kalau fikih itu macam-macam. Karena tidak ada rekaman YouTube Nabi Muhammad sholat. Kalau ada kan nggak usah debat ya. Ini Nabi Muhammad mau ngotot gimana rekamannya begini kan. Masalahnya kan yang lihat banyak. Tetapi memang ada ilmu hadis nanti, ilmu mustalahul hadis, riwayat seperti apa yang diterima. Makanya ada kategori sahih, terus hasan, terus dhaif, terus maudhu di kategorisasi yang diterima yang sahih. Tapi ternyata udah dikategorisasi yang sahih bisa berbenturan. Misalnya sama-sama sahih tapi ada yang bilang Nabi Muhammad kalau sholat duha setiap hari. Ada hadis lain yang sahih yang menyatakan dari Nabi Muhammad sholat duha kadang sholat kadang tidak. Ada yang sahih yang bilang saya tidak pernah lihat Nabi Muhammad sholat duha. Ya kalau sedang perang gimana mau lihat sholat duha? Nah itu gimana kok yang ngomong orang yang terpercaya sahih tapi bertentangan, itu ada ilmunya. Nanti tanya Ustaz Gigi ya, saya nggak bahas itu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak untuk kembali ke akarnya dulu seperti itu ya. Jadi tadi saya bilang kenapa kita bisa berbeda pendapat, hadis yang bisa macam-macam karena waktu itu tidak ada kamera. Alhamdulillah karena Al-Quran diturunkan ke bangsa Arab dan bangsa Arab itu bangsa penghafal. Jadi tadi bilang ya, saya bilang misalnya Bukhari pun hafal 500.000 hadis ya, memang ada di sini semuanya. Jadi semua tersimpan. Generasi pertama disebut sebagai generasi sahabat, Nabi dan sahabat. Generasi kedua anaknya namanya tabi'in. Tabi itu artinya followers ya. Kalau tabi'in para followers. Di bawahnya lagi kan ada cucu ya. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Ini udah baku. Sahabat, bawahnya anaknya generasi kedua
tabi'in. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang disebut sebagai salafus saleh ya. Salafus saleh itu adalah masa di mana 3 generasi ini dijamin oleh Nabi keasliannya. Jadi kalau mau merujuk sahabat, ada contohnya enggak? Oh ternyata di 6 sahabat enggak ada contohnya, lihat di tabi'in. Lihat lagi di tabi'ut tabi'in. Semua dalil fikih itu secara praktek ada 3 masa itu. Termasuk kalau ada gerakan salafi misalnya, dia kan ingin mengikuti ketiga generasi ini menurut pendapatnya. Ya kita hormati itu sebagai istihad. Baik Bapak Ibu sekalian, merujuk pada 3 generasi ini ya hadisnya sahih ya. Khairu qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik masa itu masaku dan sahabat. Kemudian setelahnya 3 itu ya. Baik kita sudah memahami bahwa akar dari Islam itu ya tentu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semua gerak-gerik Nabi Muhammad itu bisa kita jadikan dalil ya. Kalau definisi hadis adalah perkataan, apalagi ketetapan, apalagi diam Rasul pun jadi hadis. Itu kan definisinya terlalu literal ya. Definisi dari saya hadis adalah ya rekaman CCTV Nabi semua itu ya hadis. Kalau Anda lihat rekaman Nabi pernah khutbah dengan tongkat, itu hadis. Apakah boleh dicontoh? Ya boleh. Kenapa Muhammadiyah tidak memakai tongkat kalau khutbah? Karena dia memilih hadis yang lain. Jadi itu ya kisahnya kenapa kita beda ya begitu. Sepanjang ada rekamannya maka boleh dicontoh. Orang NU kalau sholat pakai kunut emang ada rekamannya, mau gimana lagi, kita nggak bisa menyalahkannya. Cuma kita menguatkan yang tidak pakai kunut bahwa kunut itu untuk momen tertentu saja. Itu dari dari akarnya ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nabi Muhammad adalah qudwah atau uswatun hasanah, suri teladan. Jadi kita semua kan ingin melihat Nabi Muhammad dalam bidang apa, kemudian mencontohnya gimana. Nabi Muhammad itu kan orang terbaik dalam kondisi apapun. Dalam kondisi paling sulit, paling susah dia menjadi utbah. Seorang politisi, seorang ilmuwan, seorang ekonom, semua menuju ke Nabi Muhammad. Masalahnya adalah ketika Nabi Muhammad meninggal, kan kalau ada nabi hidup, sahabat tuh gampang. Ya Nabi, saya kalau menyentuh istri saya itu batal wudu atau tidak? Kan Nabi tinggal entar dulu kita nunggu wahyu. Atau nanya apapun itu, jawaban Nabi belum dapat wahyu. Kalau memang ada wahyu disampaikan, kan Nabi tugas menyampaikan. Jadi sahabat itu enak aja nanya ke Nabi kan, yang memutuskan Nabi langsung. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad itu meninggal, yang ditanya siapa? Siapa yang ditanya? Siapa kalau Nabi Muhammad sudah meninggal? Yang ditanya adalah sahabat yang dekat tadi. Ya tentu Khulafaur Rasyidin iya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Istrinya nanya, Rasulullah itu sebenarnya kalau sholat tarawih gimana? Ditanya. Makanya ada hadis sholat tarawih dari Aisyah, ada yang dari Umar. Terus intinya adalah setelah Nabi Muhammad meninggal, pada masa sahabat dan seterusnya, ilmu yang paling berkembang adalah ilmu hadis. Siapa yang paling banyak melihat Nabi mengamalkan apapun itu, dialah orang yang paling hebat ilmunya. Termasuk zaman itu ya Umar, termasuk sahabat Ali ya, dan termasuk Abu Hurairah. Itu yang dirujukan. Orang nanya ke mereka semuanya. Termasuk nanti pada masa sahabat tabi'in ke bawah tabi'in. Nah persoalannya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sepakat ya, Nabi Muhammad meninggal, kemudian yang ditanya adalah sahabat. Pada masa Khalifah kan Abu Bakar, kemudian Umar, langsung aja ke Umar. Kalau pada masa Abu Bakar kan umat Islam cuma ada di Jazirah Arab doang. Pada masa Umar bin Khattab udah nyampe mana Bapak Ibu sekalian? Wilayah Islam tadi kan cuma di Mekah Madinah ya. Setelah itu pada masa Umar udah nyampe mana? Syam. Terus
Palestina, Mesir. Dari Mesir ke Madinah kalau naik onta bisa 2 minggu itu. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau saya jadi umat Islam, saya orang Mesir, apalagi sebenarnya nanti di masa Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin itu masa Umayyah ya, sampai Maroko itu di paling ujung dekat Spanyol, dekat klubnya Real Madrid sama Barca. Bahkan sampai Spanyol itu, Islam itu dulu di Spanyol. Kalau saya jadi orang Spanyol, saya Muslim, mau nanya sesuatu, bisa nggak saya ke Madinah? Ya bisa, cuman 3 bulan kemudian bisa baru balik ya. Keburu mau sholat tapi 3 bulan lagi masa nggak bisa. Jadi saya duduknya ya tapi. Jadi intinya adalah kenapa ada kita masuk ke mazhab ya. Jadi sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad tidak ada mazhab karena ada Nabi Muhammad satu, semua merujuk ke Nabi. Pada zaman sahabat nggak ada ngomong mazhab, memang langsung orang bertanya ke sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Nabi Muhammad kalau sholat gimana sih? Nanya. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, Islam udah nyampe Maroko ya, sampai Spanyol. Jadi kalau saya orang Spanyol, saya orang Maroko, saya nanya ke siapa? Ya sahabat atau generasi setelah sahabat, tabi'in, ulama yang mereka hafal hadis, berguru pada sahabat misalnya, terus dia karena sahabat itu nggak cuma di Mekah Madinah ya, setelah Nabi Muhammad meninggal, kayak Amr bin As itu dikirim ke Mesir, Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman, kamu Abu Ayyub Al-Ansari kenal nggak? Dikirim ke Istanbul, Turki ya. Jadi sahabat itu nyebar. Jadi intinya kalau saya waktu itu jadi orang Mesir atau orang Maroko, saya akan bertanya pada sahabat atau tabiin atau tabiin yang ada di negara saya. Benar nggak? Benar. Bapak Ibu kan nggak mungkin nanya ke saya sudah kalau saya sholat gimana? Nggak nanya kan Ustaz Gigi kan? Atau Pak Dullah kan? Ya. Nah waktu itu kan intinya kita tahu bahwa sumber Islam itu ada di Mekah Madinah, kemudian sahabatnya menyebar, termasuk generasi kedua, generasi ketiga nyebar, dan Islam udah nyampe Maroko ya, luas, bahkan sampai ke Nusantara katanya. Nah ini bibit kenapa ada mazhab itu begini kisahnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya memposisikan diri, mungkin saya generasi tabiin atau tabiin yang saya bisa belajar ke sahabat, saya hafal hadis banyak, terus saya dikirim ke Mesir. Otomatis orang Mesir datang ke rumah saya kan, datang ke rumah saya, nanya lagi. Saya kesel nggak? Kesel jawabnya. Gimana supaya masyarakat itu nggak nanya saya terus, tapi masyarakat cerdas kalau nanya sesuatu bisa paham. Maka saya membuat kitab sholat. Sholat itu diawali begini. Karena gini, hadis itu kan gini. Hadis tentang takbir aja ada macam-macam. Bagaimana kalau orang nanya kan saya harus memilih satu hadis, nggak boleh kamu kalau sholat bisa begini ya, pusing orang. Saya harus menguatkan satu hadis. Kalau sholat takbirnya begini. Nah, pemilihan saya bahwa sholat takbirnya begini, sedekahnya begini, dan saya tulis dalam sebuah kitab itu namanya mazhab. Mazhab itu ada ini. Apa beda syariat dengan fikih, mazhab fikih ya? Syariat itu adalah pokoknya yang ada di Al-Quran dan hadis itu syariat. Kalau Al-Quran bilang mencuri adalah dipotong tangan, itu syariat. Kalau berzina itu dosa, itu syariat gitu. Bahwa sholat itu wajib ya syariat. Tetapi sholat itu takbirnya begini atau begini, wudu itu dibasahin semua. Bapak Ibu kalau wudu dibasahin semua atau sebagian kan? Kalau di mazhab Maliki semuanya dibasahin. Itu kan dua hadis yang berbeda ya. Jadi pilihan atas hadis-hadis yang sudah ada itu langsung dibikin teknisnya. Tadi kan saya ditanya banyak orang. Biar nggak balik lagi saya bikin buku tata cara sholat. Atau wudu dulu, tata cara wudu. Basuh muka terus misalnya kalau basuh kepala harus ke semuanya gitu. Kan saya memilih hadis-hadis. Ini POV-nya itu saya hafal ribuan hadis ya. Sudah belajar sama sahabat semacam itu ya. Nanti kan saya bisa menentukan itu dari hadis yang saya hafal. Nah, yang orang-orang yang saya misalkan seperti saya itu
dulu banyak banget. Di Mesir banyak, di Maroko banyak, di Baghdad apalagi, di Syam apalagi, di Madinah apalagi. Jadi mazhab itu bukan cuma 4 ya. Dulu itu masa tabi'in, tabi'ut tabi'in ratusan, bahkan ribuan. Nah, akhirnya kan menang-menangan ya. Ulama yang paling ngarang banyak kitab, bahas fikih, sholat, zakat, puasa, semua dibahas. Dan orang datang kan kadang-kadang nggak cuma tetangga datang, kadang-kadang dari provinsi mana datang ke sini seminggu 2 minggu, kadang nginep jadi murid kan. Termasuk kemudian misalkan saya aja gampang ya, muridnya banyak. Saya ngarang buku fikih, sama muridnya disempurnakan lagi, disyarah lagi. Kayak Imam Syafi'i bukunya kan Al-Um ya. Al-Um itu disempurnakan rumus lagi dari generasi ke generasi, sehingga kalau bapak ibu masuk ke sebuah mazhab, mau nanya apa aja ada jawabannya. Nah, itu yang disebut sebagai mazhab fikih. Yang awalnya itu adalah seorang mujtahid mutlak, itu yang bisa berisian di segala macam hal ya. Jadi mazhab itu ibarat kampus bapak ibu. Bapak ibu misalnya ke kampus UI gitu, mau nanya apa? Ekonomi ada profesornya, hukum apalagi ya, masalah politik ada lagi, semua di situ. Mazhab adalah bangunan kayak kampus yang semua persoalan harus bisa dijawab di situ, tapi tentu di kitab ya. Nah, sekarang bicara, tadi kita sudah memahami akarnya bahwa di setiap negara itu dengan secara alami akan tumbuh ulama-ulama, yang ulama ini menjadi rujukan, banyak murid, banyak kitab, dan jadi lengkap gitu. Setelah ngata dulu, yang muncul adalah yang besar ya. Yang pertama, Bapak Ibu tahu mazhab yang paling usianya, pendiri mazhab yang paling tua ya, itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Tempatnya di mana? Beliau tinggal di mana? Belum pernah dapat materi, cari di Google ya. Di Syam ya, di Syam, di Irak sebenarnya. Setelah Hanafi, siapa lagi? Maliki, Imam Malik di mana? Di Madinah gitu. Yang punya kitab Al-Muwatta ya. Kitab Al-Muwatta dihafal Imam Syafi'i. Jadi ulama besarnya orang Madinah adalah Imam Maliki. Setelahnya itu siapa lagi? Syafi'i. Syafi'i di mana? Syafi'i itu lahir di Palestina. Kemudian dia berguru ke Imam Maliki ke Madinah. Kemudian berdakwah ke Irak dulu. Di Irak ada kaul dibilang pendapat yang lama ya, kaul qadim. Nanti dia berpindah ke Mesir. Setelah Imam Syafi'i siapa? Imam Hambali. Imam Hambali di mana lokasinya? Tinggalnya di Mekah. Jadi Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru dari Imam Hambali ya. Jadi meskipun saya cerita di Maroko, di Spanyol gitu, tetapi ada 4 ulama yang hafalan hadisnya paling hebat, analisisnya paling kuat, ngarang bukunya juga paling banyak, dan diikuti oleh banyak murid-muridnya dan banyak buku-buku yang setelah berabad-abad kemudian 4 mazhab ini masih bertahan. Tadi itu ya, jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu berabad-abad. Nah, setelah berabad kemudian ulama-ulama yang di Maroko, di Spanyol seperti itu nggak kepake lagi, karena mungkin kurang banyak mengarang kitab atau pendapatnya dirasa kurang kuat, dan orang lebih cenderung memakai 4 mazhab tadi itu ya. Jadi kalau ditanya mazhab apa yang menjadi ijma atau kesepakatan ulama dunia ya, yang bicara 4 itu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nanti pertanyaan ujung, tapi ini di ujung. Ini Muhammadiyah pakai mazhab apa ya? Nanti di ujungnya. Sangat teknis. Jadi kita sudah paham ya, dari titik nol Nabi Muhammad berdakwah sampai timbulnya mazhab gara-gara nggak ada kamera tadi itu. Sudah paham kan? Baik, sekarang kondisinya adalah sudah ada 4 mazhab.
Mazhab Hanafi itu generasi kedua tabi'in, mulai Maliki, Syafi'i, Hambali di generasi tabi'ut tabi'in ya. Cucunya generasi cucu Nabi. Baik. Secara politik zaman dulu kan belum ada negara-negara Irak, Lebanon, Mesir, macam itu. Itu hanya nama saja, nama tempat ya. Nah, setelah langsung aja kita masuk ke era modern ya. Era penjajahan kolonialisme. Pokok tahun 1900-an gitu. Sudah ada negara-negara. Kalau kita lihat petanya, ternyata 4 mazhab ini kemudian berkembang mayoritas di negara tertentu. Sekarang Hanafi itu banyak dipakai di negara mana Bapak Ibu sekalian? Turki, Afghanistan, Hanafi semua itu. Yang tantan itu Hanafi semuanya. Paling besar di Turki ya. Turki Utsmani itu pakai Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki dipakai di mana? Maroko, Afrika Utara itu pakai Maliki semuanya. Yang ketiga mazhab Syafi'i di mana? Di sini. Bukan di sini ya. Di Indonesia terutama, Malaysia pakai Syafi'i, Brunei pakai Syafi'i ya. Kebanyakan Asia Tenggara Syafi'i. Dan termasuk di sebagian Mesir juga Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang memakai adalah negara Teluk sekarang. Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat, Dubai itu semua pakai mazhab Hambali. Tentu tiap mazhab ada ciri khasnya. Mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan batal atau tidak Bapak Ibu, meskipun ke suami istri batal ya. Kalau Hambali nggak batal. Kalau di Hambali, kalau Bapak Ibu makan daging unta, batal wudu ya. Kalau di Syafi'i nggak batal. Termasuk yang tadi itu di Hambali cadar itu wajib ya. Secara umum wajib. Maka kalau di Saudi wajib pakai cadar. Tapi kita udah mulai masuk ke teknis ya. Tadi secara filosofis akarnya Bapak Ibu udah paham semua. Kita masuk ke teknis. Ini udah modern nih. Saya nggak ngomong tahun 500 atau 600 Hijriah ya. 600 Masehi. Sudah modern, kita sudah ada bangsa semacamnya itu. Ternyata masing-masing negara punya fikih. Nah, sebelum era kemerdekaan kita gini, POV itu artinya siapa nih? Point of view ya. Kita lagi dijajah nih Bapak Ibu sekalian, lagi dijajah ya. Dijajah Belanda berapa ratus tahun, pokoknya lama ya. Terus emang Bapak Ibu dulu kan sering dengar kakek atau kakek nenek kita itu dulu dijajah Belanda kayak apa? Sengsara kan? Bisa sekolah nggak bisa. Bodoh-bodoh, punya baju nggak punya baju, pakai karanggoni. Aku pernah dengar ceritanya nggak sih? Intinya Bapak Ibu sekalian, kita dulu di masa penjajahan itu sengsara, nggak bisa baca tulis, miskin, nggak bisa makan, kelaparan, bener nggak? Nah, waktu itu kalau saya hidup di zaman itu, nggak jangan saya. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, Bapak Ibu mau ngapain? Pasti ingin berjuang kan? Nah, salah satunya namanya Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai zaman dulu itu mikir, ya Allah nih umat kasihan banget ya, nggak bisa baca tulis ya, udah miskin, dijajah, kekayaan alamnya dibawa ke Belanda. Terus kita mau ngapain? Terus menetapkan hari rayanya siapa, kan nggak tahu. Umat tuh perlu dibimbing ya. Tanggal 1 Ramadan kapan? Bingung juga. Mau nanya, masa menir Belanda tanggal 1 Ramadan kapan? Kata dia mana buta kan. Nah, saya ingin membangun kesadaran bahwa jangan ngomong bahwa ormas itu bid'ah, ormas itu berpecah-pecah. Itu pemikiran yang tadi itu asal ngaji, tidak mau mikir, menganalisis, nggak tahu akar keislaman kita, tiba-tiba ngomong perorganisasi itu berpecah belah, nggak tahu nih doktrin dari mana. Jadi lihat sejarahnya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa ada ormas-ormas? Kenapa ada organisasi pergerakan? Karena kita itu dijajah. Setelah Turki Utsmani runtuh 1924, umat Islam kan nggak punya kepemimpinan internasional dan nggak ada yang bela. Kita dijajah, emang siapa yang bela? Nggak ada. Muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya sebut ya, 19 Muhammadiyah berdiri tahun berapa kalau nggak tahu, batal jadi warga Muhammadiyah nih, ditarik KTA-nya. Berapa? Waduh, Pak Topik nggak pada hafal nih, nggak jadi warga Muhammadiyah. Udah dikit itu. 19
1912, bayangin tuh masa-masa penjajahan Belanda tuh. Nah, ini biar paham akhirnya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912. Ngapa sih bikin Muhammadiyah? Ya tadi itu, biar masyarakat itu terutama muslim bisa baca tulis, bisa cerdas, bisa melawan penjajahan. Nanti kan lahir Sudirman. Sudirman itu kan Jenderal Sudirman ya, penggiat ini di Hizbul Wathan dulu sampai jadi jenderal ya. Sudah sebagai macam itu ya. Intinya sebelum merdeka Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menginisiasi supaya orang Islam itu cerdas. Ya maka mendirikannya kan banyak sekolah-sekolah kan. Ngapain sih capek-capek Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin sekolah? Goal paling besarnya adalah merdeka. Karena kalau udah merdeka bisa bangun kan. Bangun sekarang tiba-tiba di Pekanjangan ada Universitas UMPP ya, tempat dasar gigi aja. Oh macam-macam pokoknya kan, itu gara-gara merdeka. Kalau nggak merdeka kan susah. Baik. Tetapi itu kan masalah yang berkaitan dengan sosial, politik dan semacam itu. Ada satu masalah yang tadi kita bahas tentang fikih. Tadi bilang ini warga Muhammadiyah. Saya ngomong di warga Muhammadiyah dulu ya. Ini kalau nggak dibimbing nanti sholatnya macam-macam nih, bingung nanti. Nanti ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, pokoknya susah itu. Karena itu sebuah organisasi, terutama Muhammadiyah maupun NU, pasti akan menentukan pilihannya. Apakah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Saya nggak bahas detailnya ya, nanti tanya ke Ustaz Gigi ya, pengkajian pada Ustaz ini. Nah dari awal akhirnya para pengurus Muhammadiyah, terutama yang alumni Mekah, Madinah yang menjadi ulama lah, kan merumuskan. Akhirnya dirumuskanlah kita memakai sistem mazhabnya adalah mazhabnya apa? Mazhabnya Muhammadiyah apa? Nanya lagi nih, Bapak saya banyak nanya nih. Jadi Bapak Ibu yang di Muhammadiyah mazhabnya apa nih? Tanya Ustaz Gigi ya. Kita karena 4 mazhab ini adalah ijma ulama dunia. Jadi gini, pemahaman Islam jadi gini. Al-Qur'an itu satu, tetapi kalau ditafsirkan oleh ribuan orang jadinya bisa 1000 tafsir. Kan itu jadi ngaco kayak kitab suci sebelah ya. Al-Qur'an hadis itu akhirnya penafsiran. Sebenarnya Bapak Ibu jangan kaget kalau dibilang penafsirannya, karena sahabat yang lihat Nabi kan banyak. Dari segala riwayat dari semacam itu kemudian dikanalisasi secara ulama dunia. Penafsiran yang benar itu adalah menurut 4 ini. Anda mau sholat, mau zakat, mau ibadah apapun itu selama merujuk pada 4 mazhab ini maka benar. Nah Muhammadiyah pilih yang mana saya bilang? Muhammadiyah tidak memilih ke salah satunya. Betul Ustaz Gigi ya? Tapi Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga namanya Majelis Tarjih. Itu udah disampaikan Ustaz Gigi belum? Udah kan? Cuma pada ngatuk aja Ustaz Gigi itu biasa ya. Jadi kita warga Muhammadiyah tidak memilih salah satu mazhab, tapi ingat ya, kita mengakui keempatnya. Kita bisa mengambil dari 4-4-nya. Tetapi enggak sembarangan saya atau Ustaz Gigi yang mengambil pendapat dari satu mazhab itu, tapi melalui sebuah lembaga ulama dari Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih. Karena itulah Ustaz Gigi mengajarnya HPT Himpunan Putusan Tarjih. Misalnya takbir itu memang saya agak kaget di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kan? Kalau saya di Jakarta ya Allahu Akbarnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dikaji hadis-hadisnya, ternyata menurut HPT yang dikuatkan adalah 2 kali. Itu pendapat Muhammadiyah. Tapi yang memilih 3 kali ya silakan, tapi itu bukan pendapat kita ya. Jadi Bapak Ibu sholatnya tata cara zakatnya segala macam itu memang fikih kita adalah fikih tarjih ya. Kita tidak menolak 4 mazhab, boleh jadi dalam suatu perkara benar dan kita memilihnya, menyerahkan itu kepada majelis tarjih. Beda dengan tidak bermazhab tapi tidak anti mazhab. Nah gitu, betul kata Pak Tum itu. Tidak bermazhab, tidak memilih satu mazhab tapi tidak anti. Kalau
saudara kita di Nahdlatul Ulama, dia langsung statement kita memilih mazhabnya Syafi'i. Kemudian kalau mereka juga mengadopsi tasawuf kita kan enggak ya? Tasawufnya Imam Abu Junaid ya, Al-Baghdadi. Mereka udah declare. Jadi apapun itu yang kalau Bapak Ibu ngirim anaknya ke pesantren, terutama pesantren di Jawa Timur, ya kitab-kitab kuningnya isinya fikih-fikih tentang mazhab Syafi'i, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Pasti belum pernah buka ya, yang bukan orang NU. Yang dipelajari fikih menurut Syafi'i langsung. Kayak Gus Bah itu juga kayak gitu, pakainya kitab-kitab Syafi'i ya. Jadi jelas. Iya gitu. Baik, saya sudah bercerita tentang akar nolnya Islam dari Nabi Muhammad baru lahir diutus sampai ada sahabat semacam. Bapak Ibu udah paham ya kenapa kemudian wilayah umat Islam tersebar luas dan butuh banyak penafsiran. Karena misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu itu lulusan doktor dari Universitas Madinah, doktor hadis Universitas Madinah, kemudian merasa saya doktor hadis, saya nggak mau pakai Hanafi, Syafi'i, Maliki dalam sholat, saya mau lihat hadis langsung, nggak akan bisa. Karena untuk meneliti satu hadis ini sahih atau tidak sahih butuh waktu berbulan-bulan lamanya. Jadi misalnya takbir yang sahih itu yang begini atau begini misalnya, itu bisa berbulan penelitiannya. Ya kalau benar penelitiannya ya. Setelah 3 bulan kemudian saya menemukan bahwa hadis yang sahih itu yang begini. Jadi selama 3 bulan saya nggak sholat, kan nggak mungkin. Karena itu seperti begini, Bapak Ibu mau ngetiknya, besok Bapak Ibu suruh presentasi di perusahaan A gitu, butuh PPT atau Canva atau ngetik. Karena saya misalnya lulusan IT dari Harvard University Amerika, saya nggak mau ngetik pakai Microsoft. Saya mau bikin sendiri. Ya mau 3 tahun kemudian misalnya, kayak kalau jadi ya. Padahal presentasi kan besok. Sama juga itu saya dan Bapak Ibu sekalian nggak mungkin meneliti hadis sampai detailnya, apalagi sudah diteliti. Oh saya belum ngomong ini ya, ulama-ulama hadis ya. Oh diteliti oleh ulama hadis. Nah kalau saya bilang tadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dalam bidang fikih. Kalau untuk menentukan derajat hadis mana yang sahih mana tidak, itu nanti di generasi keempat muncullah Imam Bukhari. Terus Imam siapa lagi? Imam Muslim. Jadi generasi 4 ini generasi yang tadinya hadis itu kan cuma ada di otak ulama-ulama aja. Jadi kalau kita awam susah. Supaya orang awam seluruh negara Islam itu bisa melihat hadis mana yang sahih, kan harus di buku. Saya bilang seperti rekamannya ya di buku. Tentu bukan hanya Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ahmad dan segalanya yang bikin buku hadis, ratusan bahkan ribuan. Tetapi kembali lagi ya seperti mazhab tadi, ratusan tahun, ribuan tahun kemudian yang bertahan dan diakui hadisnya paling valid penelitiannya adalah 1 Bukhari, 2 Muslim, 3 ada 6 yang kita sebut sebagai kutubus sittah. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, apa lagi? Apa? Pokoknya kalau kita mau debat fikih, terutama buku kutubus sittah yang kitab hadis yang 6 itu yang bikin debat fikihnya. Maksudnya memperdebatkan ini boleh atau tidak, dicontohkan saja di situ. Jadi memang ada 2. Kalau fikih itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau hadis 6 ya. Terutama yang 2 itu yang paling besar. Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari tadi saya bilang 500.000 hadis. Tetapi kalau Bapak Ibu beli Sahih Bukhari, di dalamnya cuma ada berapa ribu hadis? 7.000. Angka terbesar di hadis Bukhari itu 7.000 sekian. Otomatis ada sekitar 493.000 yang tidak dimasukkan ke, yang di otaknya dia tidak dimasukkan ke buku hadis Bukhari karena saking telitinya diteliti ya. Kalau ada perawi yang bohong sama hewan ditendang, nggak boleh masuk saking telitinya. Baik. Kita mau sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Biar lebih banyak tanya jawabnya ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu sedikit memberi basis pemikiran. Oh ya, belum sedikit lagi lupa saya.
Nah, kan tadi udah saya ngomong Muhammadiyah 19 12. NU 19 nggak apa-apa, nggak hafal nggak apa-apa, nggak akan dicabut KTA-nya. 1926 ya. Dan itu dua orang Mesir terutama yang akhirnya melahirkan pahlawan ya. Bung Tomo kan orang NU ya. Akhirnya Indonesia merdeka. Baik. Itu organisasi sebelum NKRI berdiri. Nah, dalam perkembangannya kan udah ada negara macam Saudi berdiri tahun 1933 ya. Irak 50-an ya. Mesir merdeka dari penjajahan Inggris kan segitu juga 50 atau 60 ya. Merdeka. Tentu setiap negara punya gerakan atau aliran pemahaman sendiri. Kalau di Saudi ada Wahabisme misalnya gitu. Indonesia kemudian merdeka, Muhammadiyah berkembang pesat, NU pun juga berkembang pesat. Nanti tahun 80-an nanti akan muncul era baru gerakan Islam. Karena waktu-waktu itu ada perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet ya. Kemudian ada perang Afghanistan dan sebagainya itu. Akhirnya juga termasuk Arab Saudi juga punya kepentingan untuk memblok pengaruh Uni Soviet dengan menyebarkan paham Wahabismenya tadi itu, dan berdirilah Libya ya. Salah satu proksi itu kayak perpanjangan tangan ya. Kalau perang itu enggak kayak nabok nyilih tangan ya. Kalau saya mau menghabisi atau menyakiti orang enggak harus dengan tangan saya, namanya proksi. Ya banyaklah. Iran juga di samping juga Saudi takut dengan Iran juga. Revolusi Iran tahun 1979 itu membuat Saudi juga gencar-gencar berdakwah di Indonesia ya. Nah, saya bilang bahwa tahun 80-an mulai banyak muncul gerakan-gerakan dakwah baru. Salah satunya adalah ya salafi atau salafi wahabi lah. Enggak enak kalau di ngomong wahabi saya diprotes. Live lagi. Salafi. Tapi akarnya adalah di Saudi ya. Jadi sebuah gerakan nggak bisa bilang gerakan saya adalah mengikuti salafus saleh. Ya bohong. Ya boleh mudah-mudahan sesuai ya. Tapi nggak murni mengikuti salafus saleh orang udah ribuan tahun yang lalu. Sebuah gerakan pasti akarnya merujuk pada negara tertentu. Kalau ngomong salafi ya pasti merujuk pada gerakannya Muhammad ibn Abdul Wahhab di Saudi Arabia. Nanti ada gerakan yang suka jalan-jalan keliling khuruj 40 hari namanya jamaah tabligh. Muhammad Darwis itu di daerah mana itu? Ya daerah sana itu kalau nggak India, Pakistan. Ada juga gerakan Ikhwan Muslimin dari Mesir. Kalau di Indonesia ya baru aktivisnya kebanyakan sekarang adanya di kaum tarbiyah atau PKS. Kita boleh menilai, kalau menilai nanti ya kita berdiskusi ya. Intinya akhirnya tahun 80-an mereka masuk ke Indonesia, tentu dengan mewarnai berbagai macam pemikiran Islam. Ada yang anti mazhab, ada yang menerima mazhab, yang macam-macam. Nanti kayaknya itu sesi kedua ya, kalau saya pulang lagi. Nah, kembali lagi ya tadi pertanyaan kita pertanyaan saya di awal. Bapak Ibu itu kan di pikiran kita masing-masing punya pemahaman, punya gambaran tentang Islam yang ideal menurut kita seperti apa. Dan itu pasti kalau dirujuk akarnya adalah karena Bapak Ibu sekalian punya guru, yang guru ini juga punya guru. Kalau dirujuknya ujungnya di mana, dan Bapak Ibu bisa membaca itu ya. Tetapi saya tidak ingin mengulik lebih dalam tentang kayak gitu, tapi saya ingin menyatakan bahwa apapun kondisi kita sekarang ini kan kita hasil didikan guru-guru kita. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu percaya atau terlalu tidak menganalisis atau menyaring apapun yang ucapan guru kita, padahal belum tentu itu benar. Dia bilang full itu bid'ah, kita ikutin gitu. Maksudnya itu kita sekarang itu kan pasti karena ucapan atau ilmu dari guru-guru kita itu. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, terutama Muhammadiyah, Islam yang pertengahan atau wasatiyah itu tadi itu seperti prinsipnya Majlis Tarjih ya. Kita boleh cenderung pada sesuatu, tetapi ingat bahwa ada pemahaman lain yang mereka juga
bisa benar karena merujuk pada sumber-sumber rujukan yang benar ya. Nah memang kita namanya kalau sudah berjamaah ikutin teman-teman, kalau diomong begini, oh itu ya begitu tuh, oh ya begitu gitu, tanpa kita berpikir ya. Karena itu kalau ditanya secara gerakan dakwah baik NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, termasuk tadi yang sebutkan ya, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada Ikhwanul Muslimin, secara pemahaman Islam, akidah syariat Islam secara umum, maka mereka adalah pemahaman yang benar ya. Bagian dari Ahlus Sunnah. Apa itu Ahlus Sunnah itu? Nanti kita bicara. Ahlus Sunnah ya pokoknya lawannya Syiah. Ahlus Sunnah yang mengikuti Al-Quran dan hadis secara lurus. Tetapi mungkin masing-masing gerakan ini ada yang eksklusif, ada yang ngotot dan semacam itu, yaitu area diskusi kita ya. Area diskusi kita. Kayaknya saya jangan panjang-panjang, nanti nggak ada pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah memahami bahwa kedirian kita, kenapa kita sampai detik ini sebagai seorang muslim dengan pemahaman yang berbeda ya, karena memang Islam itu setelah ribuan tahun, sekarang 1400 tahun ya, tentu mengalami banyak turbulensi, ada penjajahan, terus muncul gerakan Islam. Karena kalau nggak ada gerakan Islam ya gimana mau melawan penjajahan atau menghidupkan kembali umat Islam. Baik, demikian dari saya. Takut udah pada ngantuk. Mudah-mudahan kita diskusi sampai jam 12 malam ya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ustadzuna Al-Kiram, Ustadz Gigi, monggo. Pakai ini atau enggak? Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Budiman yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua ya. Sejarah gerakan Islam, kita jadi tahu sejarah Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai di Indonesia. Ternyata dinamikanya begitu luar biasa. Jadi pasti akan memunculkan banyak pertanyaan pada diri kita, ya kan? Nah, mumpung masih ada pakarnya, dia ini pakar Timur Tengah ya. Jadi tahu semua ilmu tentang keislaman itu dari sejak pertama adanya Islam sampai sekarang. Makanya monggo silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk barangkali ada pertanyaan. Monggo silakan dimulai dari siapa dulu? Yang nanya dapat hadiah. Yang tanya dapat hadiah. Hewan kurban, daging kurban insya Allah itu. Dimulai dari Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai lagi. Akan sesat ya. Iya, itu juga golongan. Ya salah satu yang selamat itu yang golongan apa Pak? Ini luar biasa. Ada lagi atau langsung dijawab Ustadz Gigi? Lagi barangkali ya, satu lagi. Ayo dapat daging. Ya, betul. Ya. Tunjuk, bagus, tunjuk. Terima kasih. Ini materi yang cukup menarik Pak ya, tentang pergerakan Islam. Sampai tadi dijelaskan juga bagaimana munculnya mazhab-mazhab. Yang ingin saya tanyakan, salah satu prinsip yang mungkin harus kita pegangkan tentang yang tadi kan Pak ya, ada amar ma'ruf nahi munkar ya, jadi mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Nah, kalau terhadap perbedaan mazhab mungkin kita masih bisa mentolerir ya, artinya mungkin kita masih bisa sikapi dengan perbedaan itu. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang kita yakini bahwa hal itu adalah sebuah kemungkaran, tapi masih dilakukan oleh sebagian orang yang kita itu.
Bagaimana caranya kita bisa menegakkan nahi munkar yang mungkar tanpa menimbulkan apa ya kayak kegaduhan atau dan sebagainya. Bagaimana caranya kita menyikapi dengan kenal terhadap hal yang seperti itu? Mungkin begitu Pak. Baik, syukur jazakallah. Nah, biar lengkap tiga. Sunahnya kan ganti. Nama, alamat, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik dengan sejarah pergerakan Islam karena kan ada yang mengatakan bahwasanya dulu pernah saya dengar bahwasanya kekhalifahan terakhir itu ada di Turki Utsmani saja. Setelah Turki Utsmani berarti kan umat Islam tidak punya kekhalifahan, tidak punya Pemimpin tunggal ya. pemimpin tunggal. Sedangkan apakah ada kewajiban setiap muslim untuk menegakkan Khilafah. kekhalifahan? Oh ya, saya lupa nyebut Hizbut Tahrir tadi ya. Ya. Kalaupun ada kewajiban, apakah gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir ya. ataupun harapan-harapan yang lain itu memang seperti itu, ataukah ada landasan secara Al-Quran dan Sunnah atau yang benar bahwasanya kita harus tetap menegakkan seperti itu? Kan ada yang berpendapat bahwasanya kita tidak boleh berontak kepada pemerintah Iya, saja. iya. Sedangkan di satu sisi kepikiran kalau kita tidak punya kekhalifahan nih kok nggak boleh memberontak. Sedangkan di salah satu Quran kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha. Itu yang masih bingung untuk seperti apa dalam Quran. Terima kasih. Syukron jazilan, ada 3 dulu nih kan sesi pertama. Kita ada 10 sesi ya sampai jam 12 supaya kan ilmu tuh sedikit tapi mendalam ya, daripada banyak-banyak tapi udah kita itu kebanyakan udah belajar teknis macam-macam, cara sholat, cara sujud, paling tapi nggak paham akarnya, kadang-kadang akhirnya pandangannya kurang kokoh. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama tentang hadis umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu jadi jualan sales gerakan-gerakan tertentu. Jadi Salafi bilang golongan dan satu golongan itu adalah kita, yang lainnya itu, nah semua kan biasa itu. Umat Islam itu paling pinter mengklaim ya, tapi amalnya kosong. Ya, kecuali Muhammadiyah ya, amal nomor 1 ya. Muhammadiyah kan nggak suka mengumumkan. Saya takut diawasin pimpinan ranting kan harus ngomong gitu. Jadi memahami hadis itu juga jangan literal bacanya begini maka maknanya begini. Jadi pemahaman hadis tentang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatnya Nabi Muhammad itu siapa katanya? Umatnya Nabi Musa adalah seluruh penduduk. Umat Nabi Musa ya seluruh dunia pada itu di zaman Musa. Umatnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin ya, untuk seluruh alam. Jadi umat Nabi Muhammad itu ya yang agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, ateis, LGBT, semua kan umat Nabi Muhammad. Jadi pemahaman yang lebih yang mendekati makna itu adalah umatnya Nabi Muhammad itu ya macam-macam, di Eropa, di Afrika, macam-macam. Nah, satu yang selamat yaitu Ahlussunnah ya. Ahlussunnah yang mengikuti sunnah Nabi. Oh, kita Ahlussunnah, kamu biasanya begitu. Pokoknya umat Islam itu luar biasa ya, kalau mengklaim itu nomor 1. Jadi dan kalau kita ngomong ulama itu kan mendefinisikan yang selamat itu 2, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah adalah seluruh umat Islam yang mendasarkan segala hukum perilaku kehidupannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. FPI Ahlussunnah, masalah dia suka rahasia, pokoknya dia Ahlussunnah.
masalah akhlak tar dulu, pokoknya Ahlus Sunnah. HTI Ahlus Sunnah ya. Tarbiyah PKS Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah, Muhammad Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah. Yang kedua, wal jamaah. Jamaah itu yang dimaksud jamaah itu tadi saya sebut sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi kita sebut salafus saleh. Al jamaah yang mempraktekkan Islam berdasarkan 3 generasi itu. Emang Muhammadiyah berdasarkan 3 generasi itu? Ya iyalah. NU ya juga, ya sama juga lah. Namanya Hizbut Tahrir, termasuk tarbiyah semua pasti mereka orang-orang cerdas juga ya. Doktor syariah juga ulamanya gitu. Jadi dokter syariah nggak cuma di Muhammadiyah, di NU, ya semua gerakan Islam punya. Sepanjang tidak di fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia kayak LDI kan udah di fatwa sesat. Apalagi yang di bawah sesat, Islam Liberal, Lia Eden, Ahmad Sodik di Depok. Ya. Jadi gitu pemahaman. Jadi satu golongan itu tidak merujuk pada ormas tertentu atau harokah tertentu ya. Jangan suka mengklaim. Satu golongan itu bisa jadi seluruh ormas, seluruh harokah itu masuk satu golongan itu, dan bisa jadi kriterianya jadi per individu ya, per individu siapapun itu jamaah, apapun dia jamaahnya, kalau dia konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti praktek al-jamaah, sahabat tabi'in. Islam liberal di fatwa sesat karena dia tidak mengikuti jamaah. Karena mau merujuk sahabat tabi'in, tabi'in itu nggak pernah menghalalkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Kalau Islam liberal boleh. Itu yang disebut menyalahi prinsip Ahlus Sunnah ya, wal jamaah. Itu contohnya. Jadi penafsiran, kalau saya suruh menafsirkan, penafsirannya seperti itu ya. Jadi tidak merujuk pada satu nama ormas tertentu, semuanya bisa. Biasalah seorang nggak, saya wali ini ya, saling benar. Pertanyaan kedua, oh ya dari siapa sih, bagus ya. Jadi yang disepakati, jadi gini, kalau masalah fikih itu ada hal-hal yang mukhtalaf fiha itu yang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Itu biasanya dicabang-cabang kayak al-qunut ya. Kemudian membasuh kepala. Perkara-perkara termasuk masalah tabaruk, tawasul ya. Itu masih perkara cabang yang memang tiap mazhab atau tiap ormas akan berbeda pendapat. Tapi masih dalam itu perbedaan pendapat yang dibolehkan. Jadi mukhtalaf fiha maksudnya. Tarawih di sini berapa? 11 atau 23 atau 23 gitu. Itu masih pada hal yang diperdebatkan ulama yang boleh kita berbeda pendapat. Tapi ada juga yang mujma' 'alaiha yang sudah ijma'. Ya, kalau ijma' udah banyak yang disepakati oleh semua mazhab. Nah, kalau sudah di luar perkara yang khilafiyah, udah masuk ke bab maksiat ya. Misalnya ya macam-macam. Ya perzinahan semacam itu ya tidak perlu berdebat lagi, itu sudah jelas hukumnya ya. Tetapi gini, saya bilang ya, antara menghukumi dengan menyikapi umat Islam itu kadang tidak bisa membedakan. Kita menghukumi perjudian, diskotik, perzinahan itu haram, maksiat. Nah, menyikapinya, itu yang harus cerdas. Karena kita punya ulil amri ya. Kan hadisnya adalah man ra'a minkumul munkaran falyughayyir bi yadihi, tangannya. Nah, kita kan nggak punya tangan, tangannya itu ada di pemerintah. Jadi kita bisa mencap sebuah gerakan atau sebuah kegiatan itu salah, haram, itu satu sisi. Kalau menyikapinya beda lagi ya. Itu sudah ada wewenangnya dari pemerintah. Begitu Bang. Kira-kira panduannya begitu ya. Nah, di antara itu yang agak abu-abu gitu, maka berlaku rumus amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar dengan lisan ya.
Kalau lisan kita nggak berani, ya dengan hati ya. Tapi setidaknya dengan lisan ya, karena kan kita punya lembaga dakwah banyak. Tapi kalau dengan tangan, dengan kekuasaan itu harus pemerintah. Mudah-mudahan tidak menjawab ya, biar Bang Bagus lebih penasaran lagi kan. Ntar nanya Ustadz, ini nanya Pak Taufik dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan ngeri-ngeri sedap ini. Tapi saya lupa nanya poinnya, jadi lupa saya. Apa diulang, mau diulang, saya lupa Pak Ustadz ini. Oh iya. Kewajiban kekhalifahan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita tidak terjebak pada istilah, karena awal umat Islam itu paling banyak terjebak pada istilah. Jadi saya minum dikit, misalnya makan siang bergizi, itu harus dikasih makanan, ini kan istilahnya. Padahal nggak harus begitu. Ya tinggal memastikan bapak ibunya kerja pun kita sudah memberi makanan bergizi ke anak-anak. Jadi kadang-kadang kita terpaku pada sebuah istilah, bukan substansinya, isinya. Termasuk masa khilafah. Khilafah itu artinya kepemimpinan atau pemerintahan yang direstui. Ya. Masalahnya pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun sistemnya udah macam-macam, ada yang dipilih, ya, ada yang ditunjuk. Abu Bakar ke Umar itu kan ditunjuk. Umar ke Utsman baru dipilih ya, soal banyak dan lain sebagainya itu ya. Terus dinasti Muawiyah itu emang dimusyawarahkan enggak ya? Udah enggak anak-anak cucu ke bawah. Abbasiyah juga ya, Turki Utsmani juga kan yang jadi anak-anaknya terus. Apakah ulama kemudian mengharamkan itu? Ya enggak, karena masalah-masalah pemerintahan, pemilihan pemimpin politik itu tuh masalah-masalah duniawi, dan masalah duniawi itu berlaku prinsip antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui yang paling maslahat tentang urusan-urusan dunia, termasuk masalah kepemerintahan. Jadi ulama, kalau ini bacaan saya, secara umum di dunia memahami khilafah itu bukan pemerintahan yang seperti Khulafatul Utsmani dan seterusnya itu, tetapi lebih ke persatuan, di mana umat Islam itu satu tubuh ya. Ya syuddu ba'dahu ba'dun, yang kalau satu tubuh disakiti maka tubuh yang lain kan merasa meriang. Yang mendirikan Hizbut Tahrir, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 1953 itu dia mengalami Turki Utsmani runtuh 1924, kemudian melihat bahwa ini umat Islam akhirnya terjajah, Palestina sampai sekarang terjajah, tapi umat Islam kayaknya kurang kompak, makanya dia bikin Hizbut Tahrir. Yang misalnya umat Islam kan sudah ada negara-negara sendiri kan, Arab Saudi, Mesir, ya, Lebanon, Suriah dan negara sendiri, terus dipaksa gabung jadi satu ya nggak bisa.